Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi terkait otitis media. Anggota kami terdiri dari Anastasia Revalina Putri, Muhammad Sofyan Nur, dan Nurzakia Chandra Masnani. Selanjutnya pengertian otitis akan dijelaskan oleh Natasha. Silakan Natasha. Baik, apa itu otitis? Otitis merupakan peradangan yang terjadi pada telinga. Otitis dibagi menjadi otitis eksterna (OE) dan otitis media (OM) berdasarkan lokasi anatominya. Otitis eksterna ialah infeksi atau inflamasi mukosa pada telinga luar, dapat bersifat akut atau kronis. Biasanya penyakit ini diderita oleh orang-orang yang banyak beraktivitas di air seperti pada perenang. Sedangkan otitis media ialah peradangan sebagian atau seluruh mukosa telinga tengah, tubosa eucotaceus, antrum mastoid, dan sel-sel mastoid. Faktornya yaitu faktor-faktor risiko terjadinya otitis media akut itu adalah usia muda, kelainan orofasial, paparan asap rokok, durasi pemberian ASI yang pendek, dan riwayat oma dalam keluarga. Salah satu faktor risiko utama terjadinya otitis media akut adalah usia. Anak-anak cenderung lebih beresiko mengalami infeksi telinga tengah dibandingkan orang dewasa karena struktur anatominya dari tuba Eustachius anak memiliki posisi lebih 5 horizontal, lebih pendek, dan lebih fleksibel dibandingkan orang dewasa. Selain itu, rintisis akut juga meningkatkan risiko terjadinya otitis media akut karena dapat terjadi invasi bakteri dari rongga hidung ke tuba Eustachius. Otitis media akut yang tidak diberikan penanganan yang baik dapat berkembang menjadi otitis media superatif kronis. Baik, selanjutnya adalah otitis media. Otitis media akut atau OMA adalah infeksi pada vakum timani yang paling sering menyerang anak-anak usia 6-24 bulan. Otitis media akut dapat disebabkan oleh virus atau bakteri. Patogen bakteri yang paling umum yang menyebabkan OMA, yaitu bakteri yang paling umum yaitu adalah Streptococcus pneumoniae, diikuti oleh non-typeable Haemophilus influenza NTHI, dan Moracella catarrhalis. Selanjutnya adalah diagnosis otitis media. Aku dapat ditegakkan dari hasil anamnesis atau pemeriksaan fisik. Gejala OMA bervariasi dan dapat tergantung pada usia, status perkembangan anak, dan perkembangan penyakit. Gejala paling spesifik adalah nyeri telinga tiba-tiba dan parah yang sering membangun bayi atau anak kecil saat tidur. Gejala lain yang mungkin timbul adalah cairan dari telinga, demam tinggi, gangguan pendengaran, riwayat batuk, pilek, dan riwayat ISPA. Sulit tidur, jika anak belum bisa bicara, memungkinkan anak untuk terus memegang telinga yang sakit, dan apabila membran timpani sudah mengalami ruptur, keluhan dapat berupa sekret keluar dari telinga disertai nyeri yang berkurang. Otitis media akut memiliki 5 stadium. Stadium pertama yaitu stadium okulasi ditandai dengan membran timpani yang berekstraksi karena tekanan negatif pada telinga tengah dan membran timpani atau MT dapat terlihat normal atau tampak keruh dan pucat. Stadium kedua yaitu hemperis atau presuprasi, adanya gambaran hemperis pada MT atau adanya pembuluh darah yang melebar, edem, serta terbentuk sekret eksudat akan tetapi masih sulit untuk dilihat. Gejala yang mungkin timbul pada stadium ini adalah nyeri pada telinga, gangguan pendengaran, tinnitus, dan mungkin disertai demam. Ketiga, stadium supurasi, tampak membran timpani menonjol atau bulging, disertai eksudat pulen dan terdapat edema hebat
pada mukosa telinga tengah. Pada stadium ini akan terasa sangat sakit, demam tinggi, dan nadi meningkat. Keempat, yaitu stadium perforasi. Pada stadium ini akan didapatkan gambaran membran Tiffany yang ruptur dan nanah mengalir ke MAE, disertai nyeri dan demam berkurang. Stadium terakhir dari OMA yaitu stadium resolusi. Pada individu yang memiliki imun baik akan mengalami resolusi secara spontan di mana membran timpani akan kembali seperti semula dan sekret yang menghilang. Tanda gejala dari otitis media akut. Yang pertama itu jenis ini paling sering dialami oleh anak-anak dan ditandai oleh peradangan cepat pada telinga tengah. Tanda dan gejala oma, nyeri telinga, otalgia, gejala paling khas sering terjadi tiba-tiba seperti demam, biasanya tuh tingginya 38 Celcius, rewel atau menangis terus-menerus pada anak, gangguan pendengaran sementara, penurunan nafsu makan, kesulitan tidur, keluarnya cairan dari telinga, itu memegang atau menarik-narik telinga. Yang kedua itu otitis media dengan efusi, merupakan akumulasi cairan non-porulen dari telinga tengah tanpa tanda infeksi akut. Tanda dari gejala OME yaitu gangguan pendengaran ringan hingga sedang, rasa penuh atau tekanan di telinga 11, tidak ada nyeri hebat, tidak demam, masalah bicara atau keterlambatan perkembangan bahasa pada anak-anak, kesulitan fokus atau gangguan belajar. Selanjutnya adalah otitis media superatif kronik atau OMSK terjadi jika infeksi telinga tengah berlangsung lebih dari 2 sampai 6 minggu dengan perforasi membran timpani yang menetap. Tanda-tanda gejalanya yaitu keluar cairan dari telinga, otore terus-menerus atau berulang, gangguan pendengaran permanen, telinga bau, perforasi membran timpani, rasa tidak nyaman atau nyeri ringan, mungkin disertai komplikasi seperti vertigo, tinnitus, atau gangguan keseimbangan gejala pada anak kecil yang belum bisa mengungkapkan rasa sakit. Menarik telinga, menangis, terus-menerus, kesulitan makan dan tidur, tidak merespon adanya suara. Kesimpulannya, otitis media merupakan peradangan telinga tengah yang umum terjadi terutama pada anak-anak. Penyakit ini terdiri atas beberapa bentuk yaitu otitis media akut OMA, otitis media dengan efusi OME, dan otitis media superatif kronik OMSK. Setiap bentuk memiliki tanda dan gejala khas, mulai dari nyeri telinga, demam, hingga gangguan pendengaran dan keluarnya cairan dari telinga. Diagnosis otitis media didasarkan pada pemeriksaan klinis seperti otoskopi, serta dapat dibantu oleh pemeriksaan penunjang seperti timaprometri dan audiometri. Penata laksananya mencakup pendekatan non-farmakologi, edukasi, kompres hangat, posisi tidur, dan modifikasi gaya hidup, dan farmakologi, antibiotik, analgesik, obat tetes telinga, hingga kortikosteroid bila diperlukan. Pemilihan terapi bergantung pada jenis otitis, usia pasien, serta tingkat keparahan gejala dan harus mempertimbangkan resistensi antibiotik serta indikasi yang tepat. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum